Hai friends, selamat datang lagi di channel ini bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini menjadi wonderful days juga buat kalian ya. Nah, seperti yang kalian lihat di atas meja saya, ini adalah sebuah kotak dari Xiaomi Redmi 9T. Dan sekarang adalah sesi untuk reviewnya. Pada video sebelumnya, kita telah unboxing bersama untuk Redmi 9T ini. Nah, buat teman-teman yang belum menyaksikan untuk proses unboxingnya, mungkin bisa klik link di atas ini agar teman-teman mengetahui apa saja isi dalam paket pembeliannya. Nah, pada Februari kemarin, kita diberikan si Xiaomi adalah Redmi 9T ini dengan tagline-nya Jawara baterai gede dengan 6000 mAh. Namun sebenarnya guys, tidak hanya sampai di sana saja racikan spesial ditawarkan oleh Redmi 9T. Nah, sekarang kita akan melihat secara quick look untuk spesifikasinya. Redmi 9T memiliki layar IPS LCD dengan besar 6,53 inch. Layar ini sudah memiliki resolusi Full HD Plus 1080p. Dan untuk perlindungannya dibekali dengan Gorilla Glass 3, serta sudah mendapatkan sertifikasi cahaya biru rendah oleh TÜV Rheinland. Pada bodi belakangnya menggunakan material solid plastik dengan printed Redmi logo di sudut kiri. Bodi belakang ini diberikan finishing apik seperti ada pancaran cahaya, serta juga memiliki coating anti-fingerprint. Redmi 9T dibekali dengan dua jenis storage, yaitu 4x64 atau 6x128. Nah, varian yang saya miliki ini adalah 6x128 dengan warnanya Twilight Blue. Untuk prosesornya, Redmi 9T menggunakan Snapdragon 662, dan untuk sisi baterainya kita mendapatkan baterai yang cukup besar di 6000 mAh yang sudah disupport untuk fast charging 18 Watt. Selain disupport oleh baterai yang cukup besar, nah Redmi 9T juga memberikan kita kualitas audio yang baik dan juga kameranya guys. Untuk sisi audionya, Redmi 9T selain ada jack audio, juga dilengkapi dengan dual speaker pada sisi atas dan bawah bodinya. Untuk sisi kameranya, pada sektor ini Redmi 9T memberikan setup yang sangat komplit, di mana kita mendapatkan kamera selfie dengan resolusi 8 megapiksel. Untuk kamera belakangnya diberikan setup 4 kamera, yaitu kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Pada sisi konektivitasnya, kita diberikan penggunaan dual SIM pada jaringan 4G, serta kita bisa menggunakan tambahan memory card up to 512 GB. Dan untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 10 dengan MIUI versi 12 yang terbaru. Dengan spesifikasi di atas, tentunya Redmi 9T ini adalah sebuah smartphone entry level yang memberikan all-in-one package yang sangat sempurna. Nah, tentunya dengan pemakaian saya selama seminggu lebih dengan smartphone ini, ada beberapa hal yang saya sukai. Yang pertama adalah dari segi desainnya. Sebuah smartphone di era modern ini harus bisa memberikan kita layar yang pas untuk menikmati berbagai konten multimedia. Dengan layar 6,53 inch ini sudah pas banget di tangan saya, dan pengalaman ngetik di keyboardnya juga presisi. Selain itu, finishing bodi belakangnya juga bagus, serta menggunakan coating anti-fingerprint yang berarti sudah langsung nyaman digenggam tanpa harus menggunakan case. Walau ini sudah sangat nyaman digenggam, namun ada suatu waktu resiko kalau smartphone ini terjatuh atau terbentur dan mengakibatkan kerusakan pada bodi belakangnya. Nah, saran saya pribadi, kalian menggunakan casing, dan beruntungnya kita sudah diberikan casing tersebut oleh Xiaomi berupa sebuah clear case transparan ini. Nah, kalian bisa menggunakan ini untuk melindungi bodi belakang dari Redmi 9T. Nah, hal berikut yang saya sukai adalah pada segi prosesornya. Redmi 9T menggunakan Snapdragon 662, di mana prosesor ini sejatinya adalah sebuah chipset yang hampir mendekati performa untuk kelas mid-range. Bisa disebut ini adalah sebagai lower mid-range-nya, yang akan membuat proses gaming di Redmi 9T lebih nyaman. Nah, berikut ini adalah beberapa pengujian game di smartphone ini. Bagi saya, gaming itu tidak lagi bisa dipisahkan dari smartphone kita. Nah, dan mungkin itu juga menjadi salah satu dari alasan teman-teman untuk mengupgrade smartphone kalian atau membeli sebuah smartphone yang baru. Nah, tentunya Xiaomi mengetahui hal ini dan memutuskan untuk memberikan kita audio yang lebih baik dengan dual speaker yang terletak pada sisi atas dan sisi bawah smartphone.
Tujuannya adalah memberikan audio yang balance ketika kita bermain game. Dan tentunya tidak sampai di sana saja, Xiaomi memberikan kita setup kamera yang juga cukup lengkap di smartphone ini. Nah, berikut ini adalah hasil pengujiannya. Hai friends, ini adalah hasil untuk perekaman video dari kamera selfie-nya Redmi 9T ya. Nah, ini saya pegang secara handheld saja pakai tangan yang satu ini dan dibawa dengan kondisi nuansanya lagi vlog guys. Nah, gimana menurut kalian untuk hasil dari videonya? Apakah cukup stabil ya untuk kamera depannya ini? Dan untuk situasi di sekitar saya, apakah kalian suka dengan warna cahaya dan warna yang dihasilkan oleh backgroundnya seperti warna hijau dedaunan ya? Nah, kita bawa lagi sambil jalan. Saya ingin tes untuk kualitas audionya, apakah cukup baik kalian dengarkan pada sesi perekaman untuk kamera depannya Redmi 9T ini. Nah, sekarang kita akan coba ganti untuk kamera belakangnya ya guys ya. Nah, ini dia hasil dari perekaman untuk kamera belakangnya Xiaomi Redmi 9T ya. Nah, gimana menurut kalian untuk hasil dari perekaman videonya? Apakah yang pertama kita cek dari kestabilan videonya guys. Apakah kestabilan videonya cukup baik? Dan yang kedua, apakah warna yang dihasilkan oleh kamera belakang ini juga bagus guys, khususnya pada kondisi vlog seperti ini. Kita cek keadaan sekitar. Ya, seperti ini ya. Dan pada saat kalian record seperti ini, kalian juga bisa melakukan ya zoom in seperti ini. Dan juga bisa melakukan kembali zoom out. Ya, hasilnya seperti itu ya guys ya. Dan terakhir, gimana untuk kualitas audio yang ditawarkan oleh Xiaomi Redmi 9T guys? Apakah kualitas audionya cukup baik dan kalian bisa mendengarkan suara saya? Nah, untuk hasil perekamannya seperti ini ya. Sekarang kita akan coba ganti ke kamera ultrawide-nya guys. Dari titik sama saya berhenti. Ini hasil perekaman dengan kamera ultrawide-nya. Jadi scene-nya jadi lebih besar ya guys ya, dan memuat banyak fill. Nah, ini sangat berguna buat teman-teman yang suka ngevlog ya. Nah, kamera ultrawide sudah kalian dapatkan di Redmi 9T. Dan beginilah hasil dari perekaman videonya. Dan juga untuk kualitas audionya seperti ini. Ya, itu tadi semua adalah sisi kelebihan yang saya temukan ketika saya menggunakan Redmi 9T ini untuk harian saya. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli smartphone ini. Dan sebelum itu, mungkin teman-teman bisa bantu untuk klik subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan berkarya dalam memberikan konten-konten yang lebih baik ke depannya. Nah, sekarang kita akan masuk beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum memutuskan untuk membeli smartphone ini. Redmi 9T memberikan refresh rate 60Hz. Tentu saja ini bukan menjadi deal breaker untuk saya, karena 60Hz itu berarti konsumsi baterainya akan semakin hemat, dan memang walaupun tidak smooth seperti 90Hz dan 120Hz, namun ini sudah cukup nyaman digunakan. Dan yang kedua adalah sesi kestabilan videonya masih belum kita dapatkan.
Nah, hal ini wajar ya pada segmen entry level. Untuk kestabilan video memang agak susah ditemui. Namun, solusinya teman-teman bisa menggunakan tripod atau bisa lebih baik lagi dengan menggunakan gimbal untuk smartphone. Yang ketiga adalah kualitas foto untuk sesi low light. Nah, jika teman-teman adalah seorang pengguna smartphone yang sering beraktivitas di siang hari, tentunya hal ini tidak menjadi kendala buat teman-teman sekalian. Nah guys, ini untuk perekaman pada kamera selfie-nya dengan kondisi low light ya. Untuk selfie kameranya seperti yang kalian lihat, kalau kita menyorot cahaya yang terlalu terang ada lightsaber seperti itu. Jadi cukup kentara ya. Dan skin tone saya jadi agak lebih merah ya kalau menggunakan ini pada kondisi low light. Nah sekarang kita akan coba ganti ke kamera utamanya guys. Nah ini dia perekaman untuk kamera utamanya ya, Redmi 9T. Untuk kondisi lightsaber seperti yang tadi, tidak terlalu kentara ya. Dan hanya ada satu titik glowing orb seperti itu yang putar-putar guys. Tapi tidak ada pancaran cahaya yang terlalu terang sekali seperti lightsaber tadi. Jadi untuk kamera belakangnya cukup bagus ya, Redmi 9T. Kita coba bawa sambil berjalan lagi pada kondisi low light. Iya, untuk cahaya yang terang di sudut lampu depan juga kita tidak mendapatkan efek lightsaber ya. Tapi memang ada terkesan noise di sini karena memang low light. Dan yang keempat adalah pada sisi pengisian baterainya. Nah, dengan baterai 6000 mAh ini tentu saja smartphone ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengecas penuh sampai dengan 100%. Nah, itu tadi semua adalah beberapa hal yang mungkin perlu kita adaptasi ketika kita menggunakan smartphone ini. Dan bagaimana kesimpulannya? Apakah ini adalah sebuah smartphone yang worth it untuk kalian miliki? Saya personally bilang ini worth it. Kenapa? Karena di harga 1,9 juta, Xiaomi Redmi 9T memberikan lebih kepada kita dibandingkan smartphone entry level lain yang ada saat ini. Dengan layar yang besar sudah beresolusi Full HD, baterai yang besar 6000 mAh, audio juga sudah dual speaker, bisa menggunakan dual SIM, plus bisa nambah memori via external memory card. Nah, selain itu prosesornya juga mampu diajak gaming, serta setup kamera yang sangat lengkap sampai ada ultrawide juga, dan sudah support untuk night mode. Sekian dulu video review untuk Xiaomi Redmi 9T. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk beli smartphone ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, karena tentunya subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Dan di like video ini, serta di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, bersama dengan saya Adrian.